Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fuji Fajar Kasih dengan NPM 1801008 akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu tentang bioproses produksi bioetanol. Yang mana jurnal yang saya ambil ada 5. Yang pertama dengan judul Rekayasa Bioproses Produksi Bioetanol dari ubi kayu dengan teknik KO kultur ragi tape dan Saccharomyces cerevisiae. Jurnal yang kedua yaitu dengan judul Rekayasa Bioproses Produksi Bioetanol dari hidrolisat pati ubi jalar atau Ipomea batatas dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga yaitu dengan judul Perbaikan Bioproses untuk meningkatkan produksi bioetanol dari molase tebu. Judul keempat saya yaitu tentang rekayasa bioproses produksi bioetanol dari massa lignoselulosa tanaman jagung atau Life Cycle Assessment LCA dan analisis teknoekonomi. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu tentang produksi etanol langsung dari pati sukun Artocarpus communis secara sakarifikasi dan fermentasi simultan atau biasa disingkat dengan SSF yang terekayasa menggunakan konsorsium mikroba. Hasil review saya yang pertama yaitu tentang tujuan penelitian. Jurnal pertama memiliki tujuan untuk mendapatkan alternatif teknologi bioproses pembuatan bioetanol dari ubi kayu dengan menggunakan teknik kookultur ragi tape dengan Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan konsentrasi etanol yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses produksi tanpa kookultur. Kemudian jurnal yang kedua memiliki tujuan untuk menginvestigasi kemungkinan pemanfaatan hidrolisat pati ubi jalar sebagai media pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae untuk menghasilkan bioetanol dan merekayasa proses fermentasi atau bioproses dalam pembentukan bioetanol oleh Saccharomyces cerevisiae pada substrat pati ubi jalar untuk menghasilkan bioetanol pada tingkat efisien dan produktivitas yang lebih tinggi. Jurnal yang ketiga yaitu memiliki tujuan mengulas tentang hasil-hasil penelitian dan implikasinya tentang bahan baku, proses, lingkungan yang berpengaruh, serta strategi untuk meningkatkan produktivitas bioetanol dari molase tebu melalui rekayasa proses fermentasi. Jurnal yang keempat yaitu bertujuan untuk mengkaji kelayakan dari aspek lingkungan dan teknoekonomi dari proses produksi yang telah dikembangkan pada penelitian terdahulu. Dan jurnal yang terakhir yaitu bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa rekayasa bioproses produksi bioetanol dengan metode SSF atau SSF terekayasa melalui pengalihan kondisi aerobik menjadi anaerob setelah sel kamir mencapai jumlah maksimum akan menghasilkan bioetanol dengan tingkat rendemen atau yield yang lebih tinggi daripada produksi bioetanol menggunakan metode SSF konvensional. Selanjutnya itu tentang alat dan bahan. Alat yang diperlukan dalam jurnal pertama yaitu water bath, pipet mikro, spektrofotometer, kromatografis, kemudian destilator, timbangan analitik, dan alat-alat gelas. Untuk bahannya yaitu ada ubi kayu, ragi tape, Saccharomyces cerevisiae ATOC 9763. Kemudian enzim yang dipergunakan adalah enzim amilase untuk propagasi mikroorganisme meliputi yeast extract, malt, pepton, NPK, dan NH4,2SO4. Kemudian pada jurnal kedua, alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada saringan, yang kedua bak pengendapan,
Kemudian ada mikropipet, peralatan gelas, neraca penangas, air, oven, vortex, pH meter, water bath, inkubator, dan spektrofotometer. Kemudian bahan bakunya yaitu berupa ubi jalar, dan juga ada bahan kimia pembuatan hidrolisan amilase, glukosa amilase, HCl 3%, ada NaOH, arang aktif, bahan kimia, kemudian ada fermentasi ekstrak kamir, ekstrak malt, NPK, ZA, dan CaOH. Kemudian selanjutnya pada jurnal ketiga, bahan baku untuk produksi bioetanol secara biologis dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada gula, pati, dan selulosa. Kemudian bahan yang digunakan pada jurnal keempat yaitu ada jagung. Selanjutnya pada jurnal kelima, bahan yang digunakan yaitu pati sukun varietas lumut dan berumur 2 bulan setelah muncul tunas buah. Kemudian juga diperlukan ragi tapai. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal pertama yaitu yang dilakukan mempersiapkan substrat, persiapan kultur ragi tape dan Saccharomyces cerevisiae, dan selanjutnya yaitu proses fermentasi. Pada jurnal kedua, metode penelitiannya yaitu yang pertama tahapan penyiapan bahan, yang kedua persiapan kultur, dan yang ketiga fermentasi yang dilakukan dengan merekayasa bioproses dengan kondisi aerobik ke kondisi anaerob. Pada jurnal ketiga juga menggunakan metode fermentasi, dan jurnal keempat dengan menggunakan proses delignifikasi dan hidrotermolisis. Kemudian ada proses sakarifikasi dan fermentasi simultan. Selanjutnya ada analisis life cycle analysis. Pada jurnal kelima, metode penelitiannya yang pertama ekstraksi pati sukun. Kemudian mempersiapkan media propagasi dan kultivasi pati sukun. Selanjutnya persiapan propagasi kultur konsorsium mikroba dan kemudian dilakukan proses sakarifikasi dan fermentasi simultan tanpa rekayasa atau dilakukan dengan aerasi penuh. Kemudian yang terakhir yaitu proses sakarifikasi dan fermentasi simultan yang dilakukan dengan terekayasa. Selanjutnya, mikroorganisme yang digunakan pada jurnal pertama yaitu ada Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 yang merupakan kultur dari Laboratorium Mikrobiologi IPB. Pada jurnal kedua juga menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Pangan Fateta IPB Bogor. Pada jurnal ketiga, mikroorganismenya juga berupa Saccharomyces cerevisiae. Jurnal keempat ada campuran zat mobilis dan P. stipitis. Pada jurnal kelima, mikroorganisme yang digunakan yaitu berupa Saccharomyces cerevisiae atau ragi tapai yang dijual di pasar. Selanjutnya, faktor lingkungan yang diperhatikan. Pada jurnal pertama, yaitu perubahan pH selama proses fermentasi, yaitu dengan menggunakan pH meter. Perubahan konsentrasi total gula substrat selama fermentasi dengan metode phenol H2SO4 dan konsentrasi etanol gas kromatografi dan efisiensi fermentasi. Pada jurnal kedua, faktor lingkungan yang diperhatikan yaitu suhu. Suhu optimum untuk Saccharomyces cerevisiae berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Kemudian ada pH. pH optimum untuk fermentasi yaitu berkisar antara 4,5 sampai 5. Kemudian ada oksigen. Pada jurnal ketiga, faktor lingkungannya ada suhu berkisar antara 40-45 derajat Celcius. Kemudian pH, menurut Periasami et al. 2009, pH optimum penghasil etanol adalah 4.
Selanjutnya ada tekanan. Hasil penelitian Supriyanto dan Wahyudi menunjukkan bahwa penggunaan operasi vakum dalam proses fermentasi dengan tekanan 0,098 atm menghasilkan konsentrasi etanol lebih sedikit dibandingkan pada tekanan 0,49 atm. Kemudian pada jurnal keempat, faktor lingkungannya yaitu ada suhu pada masing-masing proses hidrolisat, kemudian mikrobiologi yang digunakan, serta waktu mengambil masing-masing proses. Kemudian pada jurnal kelima, yang pertama ada konsentrasi pati. Apabila konsentrasi pati yang digunakan terlalu tinggi, terjadi penggumpalan ketika dilakukan sterilisasi. Kemudian ada suhu dan juga waktu pengambilan sampel. Sampel diambil setiap 12 jam selama 72 jam. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Pada jurnal pertama, ditemukan hasil adanya perbedaan perlakuan dalam teknik KO kultur berpengaruh nyata terhadap pH akhir proses fermentasi. Selama proses fermentasi juga terjadi penurunan konsentrasi total gula awal. Tinggi rendahnya konsentrasi etanol yang dihasilkan dalam proses fermentasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pH, tinggi rendahnya konsentrasi glukosa sebagai substrat dan konsentrasi kultur starter dan suhu fermentasi. Jurnal kedua memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ekstraksi ubi jalar varietal suku menghasilkan 23,87 gram dari setiap 100 gram. Kemudian, hidrolisis pati ubi jalar menghasilkan hidrolisat yang mengandung gula total yang relatif tinggi. Rekayasa bioproses terhadap fermentasi dengan cara menghentikan aerasi pada biomasa mencapai maksimum dan gula mengumpankan sirup glukosa segar dapat meningkatkan produksi etanol. Kemudian pada jurnal ketiga, upaya mengoptimasikan bioproses selama fermentasi untuk meningkatkan produktivitas bioetanol dapat dilakukan dengan yang pertama penggunaan mikrobia alternatif. Menurut Patrasu et al., spesies utama kamir untuk fermentasi adalah Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua ada proses pretreatment, yang kandungan molase juga dapat mempengaruhi proses fermentasi. Kandungan yang diperlukan yaitu seperti garam dan ion. Kemudian penggunaan metode fermentasi kontinu. Selanjutnya pada jurnal keempat, berdasarkan rancangan di atas, maka akan menghasilkan 100 liter etanol dengan tingkat kemurnian 9,5%. Dibutuhkan bahan baku berupa limbah tanaman jagung sebanyak 7-960 kg. Analisis teknoekonomi pada proses produksi ini juga menunjukkan bahwa industri bioetanol dari lignoselulosa layak untuk dilakukan. Pada jurnal kelima, menurut penelitian ASMI, fermentasi menggunakan teknik SSF menggunakan ragi dengan substrat pati singkong selama 72 jam dapat menghasilkan bioetanol sebesar 23,79 gram. SSF terrekayasa dapat menaikkan konsentrasi etanol menjadi 12,75 lebih kurang 0,04 gram per liter dan meningkatkan rendemen pemakaian substrat produk menjadi 0,41 gram etanol per gram substrat. Kemudian dari kelima
jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa bioproses merupakan proses khusus yang menggunakan agen biologi untuk menghasilkan produksi seperti dengan teknik fermentasi. Dari 5 jurnal tersebut, produk yang dihasilkan yaitu berupa bioetanol. Etanol merupakan alkohol murni yang biasa digunakan sebagai bahan tambahan bensin sehingga menjadi biofuel. Dari kelima jurnal tersebut, didapatkan bahwa agen biologi yang dapat memproduksi bioetanol yaitu mikroorganisme yang berupa Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dalam teknik bioproses, bisa dilakukan beberapa rekayasa untuk menghasilkan bioetanol dengan konsentrasi tinggi dan melakukan perbaikan terhadap produktivitas dan efektivitas produksi bioetanol. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.